Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada. Di pondok manapun kalian nyantri, kepada siapapun kalian belajar. Santri tidak harus tinggal di pondok. Siapapun yang berguru adalah dia nyantri. Menjadi penuntut ilmu. Menjadi wasiatnya Rasulullah. Maka berbanggalah. Senanglah kalian jika diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi penuntut ilmu. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Ayyuhal Waladnya. Berkata Imam Ghazali dalam wasiat atau pesan khusus beliau kepada murid beliau, bukan murid-murid kecil, murid yang sudah menjadi ulama. Ya, semoga kita ini pantas dinasihati dengan nasihat ini, sebab ini nasihatnya untuk ulama, bukan untuk pelajar-pelajar kecil seperti kita. Tapi kita ikut mendengar nasihat ulama kepada murid yang sudah ulama. Semoga kita pantas menjadi ulama. Imam Ghazali berkata, disebutkan dalam nasihat beliau, ayyuhal walad, wahai anakku, wahai muridku, wahai anakku, min jumlati mana sahabihi Rasulullah, termasuk sejumlah atau beberapa hal yang pernah dinasihatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu kepada umatnya, qauluhu, apa yang beliau sabdakan alaihi salam, perkataan beliau, semoga salam senantiasa Allah limpahkan kepada beliau. Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, tanda berpalingnya seorang hamba, tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah istighaluhu bima la ya'nihi. Allah menyibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang enggak penting, enggak berguna. Pekerjaan sia-sia, pekerjaan iseng. Maka sadari jika ternyata suatu ketika ada di antara kita kok punya kesibukan yang enggak berguna. Berguna kelak di akhirat, maka sesungguhnya itu tanda kalau Allah berpaling dari kita. Maksudnya berpaling dari kita, Allah tidak memberikan kepada kita, tidak menghadapkan kepada kita rahmatnya, keberkahannya kepada kita. Wa inni imra'an, sungguh jika ada satu orang dhahabat sa'atun, jika ada seseorang berlalu sesaat, waktunya maksudnya, jika ada seseorang waktunya berlalu, in umrihi, dari umurnya, jika ada waktunya yang berlalu dari umurnya, fi ghairi ma khuliqa lahu, digunakan fi ghairi di dalam hal-hal selain khuliqa lahu, tujuan diciptakannya. Maksudnya jika ada seseorang yang menggunakan waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna baginya,
lajadirun sungguh sangat layak, pantas orang tersebut antatula untuk menjadi panjang, lama, alaihi bagi orang tersebut hasratuhu, penyesalannya, kegelisahannya, kesedihannya. Hasrah. Kalau orang membiarkan waktunya berlalu begitu saja tidak berguna, maka sangat layak orang itu kalau bakal menyesal panjang. Wa man jawazal arba'ina, yang barang siapa yang mencapai umur 40, walam yaghlib khairuhu ala syarrihi, walam yaghlib, dan tidak mengungguli, tidak mengalahkan khairuhu, kebaikannya, ala syarrihi, tidak mengalahkan kejelekannya. Falyatajahhaz, falyatajahhaz, hendaknya dia bersiap-siaplah, ilan nari, menuju ke neraka. Wa fi hadhihi nasihati, di dalam nasihat ini, kifayatun, sungguh sangat cukup, li ahli ilmi, bagi orang yang punya ilmu. Baik, sedikit kembali kepada riwayat ini. Pertama ada kaidah, karena kita tidak ingin ada orang yang punya prasangka buruk kepada imam besar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Di saat baca kitab Ihya-nya, kitab ini dan yang lainnya, ada sebagian orang yang begitu merendahkan. Akan tapi kita harus punya rambu-rambu. Begini, Imam Ghazali adalah hujjah. Tidak kurang-kurang hadis beliau kalau ingin mendatangkan hadis. Kalau hujjah itu hampir menguasai semua matan hadis, ibaratnya begitu. Maka jika kita menemukan riwayat yang dibawakan oleh Imam Ghazali kok ternyata para muhaddis yang lainnya mengatakan tidak ada, cukuplah kita mengatakan kalau kita ikut muhaddis yang lain bahwasanya riwayat ini tidak ada, cukup begitu, tanpa harus sampai derajat mencaci, mengatakan Imam Ghazali tidak mengerti, Imam Ghazali begini. Karena bisa jadi yang tidak diketahui oleh orang lain diketahui oleh Imam Ghazali. Berkenaan dengan hadis ini, alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi, riwayat memang bukan, yang ada adalah riwayat dari Imam Hasan Basri, bukan dinisbatkan kepada baginda Nabi. Imam Hasan Basri, min alamati iradillahi 'anil 'abdi ay yaj'ala sughlahu, itu mirip dari fima la ya'nihi. Min alamati iradillahi 'anil 'abdi izghalahu fima la ya'nihi, atau ay yaj'ala sughlahu fima la ya'nihi. Bukan sepotong, ini potongan tidak dinisbatkan kepada baginda Nabi tapi pada Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri bahwasanya termasuk tanda Allah berpaling dari hambanya adalah di saat Allah sibukkan dia untuk sesuatu yang tidak berguna. Yang tidak berguna, Allah sibukkan waktunya untuk tidak berguna. Dalam hikmah yang pernah kami hadirkan ada juga hikmah tanda orang berpaling, tanda Allah berpaling darimu adalah dijadikan kita susah untuk menyebut namanya. Di antara juga tanda Allah memilihmu adalah jika mudah bagimu untuk berbuat baik yang tidak direncanakan, sekalipun tanda Allah tidak cinta kepadamu, Allah begitu mudahnya melakukan kemaksiatan biarpun tidak direncanakan. Itu ada hikmah-hikmah yang kita baca setiap malam Jumat. Kembali kepada hikmah-hikmah itu. Adapun ini adalah dari Imam Hasan Basri, bunyinya seperti itu, min alamati i'radillah ya'nil 'abdi, tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah ayyaja'ala sughlahu, Allah telah menjadikan kesibukan hamba tersebut adalah fima la ya'nihi, untuk sesuatu yang tidak berguna, omongan enggak berguna. Dan harus tahu Nabi menyebutkan kullu kalam ibni Adam alaihi lalah, semua omongan anak Adam itu ada tanggung jawabnya, akan jadi sebab dihukum dan bukan menguntungkan bagi dia illa kecuali zikir kepada Allah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Adapun wa ini mar'un dhahabat sa'atun min umrihi, ini dinisbatkan kepada perkataan salah satu orang dan bukan dinisbatkan kepada Nabi juga. Ini kalam hikmah
Bahasanya kalau seseorang waktunya terlewati begitu saja tanpa ada guna, maka sungguh sangat layak orang itu untuk menyesal. Adapun hadis sahih yang ada maknanya benar maknanya. Maka mohon kita sengaja kami hadirkan ini supaya di saat kita mendapatkan orang yang mengkritisi Imam Ghazali, menghantam Imam Ghazali, kita masih bisa untuk berhusnudzon. Kita mengatakan oke lah, seandainya Imam Ghazali, artinya gini, memang ada ulama lain mengatakan hadis ini tidak ada, hadis ini dhaif, tapi cukuplah kita sampai di situ tanpa harus kita jauh mencaci Imam Ghazali. Sampai ada mengatakan Imam Ghazali tidak ngerti hadis. Kambing kecil menanduk gunung. Ya ketawa, ditertawakan. Tapi paling enak seperti sebagian para Imam Zainuddin Al-Iraqi di saat menemukan sesuatu yang tidak ada hadis, kalau tidak menemukan hadis riwayat hadisnya, beliau mengatakan, aku tidak menemukan di perpustakaan. Atau la aslalahu, tidak ada asalnya, selesai. Indi menurutku begitu saja di antaranya. Tanpa harus mengatakan, wah ini imam ini bodoh, imam tidak mengerti. Adapun hadis sahih adalah hadis Imam Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Tanda keislamannya seseorang, tanda kebenaran seseorang, kesungguhan seseorang di dalam beragama Islam itu gimana sih seorang muslim itu? Tarkuhu ma la ya'nih. Dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Yang tidak berguna. Jadi ngomong pun ya, jangan ngomong kecuali pasti berguna. Ada manfaatnya, ada faedahnya nanti di akhirat. Jangan sampai menjadi sebab kita terhinakan nanti di akhirat. Alhamdulillah. Masih banyak riwayat-riwayat seperti itu. Baik, kemudian potongan selanjutnya manjawazal arba'ina itu para muhadditsin juga mengatakan bahwasanya hadis dengan bunyi itu adalah, sebagian mengatakan ini adalah lemah. Akan tapi ketahuilah bahwasanya kita tidak tahu. Mungkin Imam Ghazali mengetahui ini, tapi tetap selagi dikatakan lemah, kita lebih baik mengambil yang lainnya yang jelas-jelas sahih, tapi tanpa mencaci. Sengaja kami hadirkan begini supaya kita itu menjadi bisa husnudzon kepada para ulama. Kemudian sisi lain kita juga harus hati-hati. Adapun masalah arba'in ada disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat apa? Surat, coba dibuka, surat Al-Ahqaf, kalau tidak salah, Al-Ahqaf ayat Al-Ahqaf ayat ke 15, coba. Masalah arba'in, artinya makna 40 itu ada pernah. Maknanya begini loh, usia 40 itu usia mulai mateng loh ya. Nabi diangkat menjadi Nabi adalah usia 40, usia mulai mateng. Jadi kalau sudah 40, hendaknya sudah banyak berpikir. Di samping itu sudah melalui separuh umur, ntar lagi dekat kubur gitu loh. Biar paham gitu. Secara makna oke lah, cuman kalau di saat harus menisbatkan kepada baginda Nabi, kita harus hati-hati. Cuman itulah kalau kita menemukan hadis yang ada di kitab Riyadhus, di kitab Ihya Ulumuddin, kemudian di kitab yang lainnya Nasha'ih Diniyah. Kalau ternyata hadis yang menurut para muhaddits adalah dhaif, yuk kita beradab, oke lah. Kalau memang ada hadis lain yang serupa kuat, kita datangkan hadis yang lain tanpa harus mencaci pengarang ulama. Dalam Al-Quran disebutkan wa wassaynal insana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wasiat yang Allah berikan kepada manusia adalah agar berbuat baik kepada orang tua. Hamalathu ummuhu kurhan, ibundanya telah mengandungnya dalam keadaan capek, repot. Wa wada'athu kurhan, melahirkannya pun taruhannya nyawa. Wa hamluhu, mengandung. Wa fisaluhu, menyusui sampai disapih. 30 syahran, 30 bulan. Jadi 2 tahun adalah untuk masa menyusui, kemudian 6 bulan adalah masa kandungan. 6 bulan ini, sehingga inilah yang diambil pemahaman oleh Sayyidina Imam Ali tentang aqallul hamli, paling sedikitnya hamil adalah 6 bulan, adalah di saat menemukan hadis kan di saat fisaluhu amaini, kan dalam ayat lain disebutkan bahwasanya menyapih itu 2 tahun.
Lah kok ada 30 bulan? Berarti 2 tahun sisanya adalah hari kandungan. Maka 6 bulan adalah paling aqallul hamli, paling dikitnya kandungan. Ini yang difahami oleh para ulama. Paling sedikitnya kandungan adalah 6 bulan. Hatta idza balagha syuddah. Setelah sudah mulai kuat, anak-anak ini kuat. Wa balagha arba'ina. Ini sudah sampai umur 40 lah ini. Layaknya bagaimana? Sanatan berkata, ini kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ini dalam riwayat sebagian mengatakan ayat ini turun untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang di saat usianya mencapai 40. Karena kalau tidak salah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Nabi itu selisih 2 tahun. Lebih tua baginda Nabi kalau tidak salah begitu. Jadi ini sudah di bawahnya sedikit. Nah, di saat Sayyidina Abu Bakar mencapai 40 tahun, dia mengatakan Rabbi. Qala Rabbi. Cuman ini adalah al-ibrah bi umumil lafdzi la bi khususi sabab, kan begitu dalam bahasa ulumul Quran. Ini untuk semuanya, hendaknya orang kalau sudah mencapai 40 harus bisa ngomong ini. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, nikmatak. Ya Allah, berikan kepadaku kemauan, keinginan, kerinduan, kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. An ashkura ni'matak. Jadi mulai berpikir karunia 40 tahun diberi oleh Allah banyak kenikmatan. Allati an'amta alayya, yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada orang tua. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar itu bersama itu juga telah masuk Islam keluarganya. Termasuk ayahandanya Abu Quhafah. Dan terus banyak yang lainnya. Wa an a'mala salihan, ini kalau sudah 40 hendaknya memperbanyak doa ini. An a'mala salihan, wa an a'mala salihan, ya aku mohon berikan kemudahan aku untuk melakukan amal soleh. Tardahu, yang kau senangi. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah. Sudah mulai punya banyak anak ini. Ya Allah, jaga anak-anakku. Benahi, ya Allah, berikan kebaikan kepada anak-anakku. Aslih, berikan kebaikan. Li untukku fi dzurriyyati, di dalam keluargaku, keturunanku. Inni tubtu ilaika. Aku tobat kepadamu, banyak dosa 40 tahun ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk golongan orang yang berpasrah kepadamu ya Allah, dengan aturanmu ya Allah, dengan perintahmu ya Allah, menjauhi laranganmu ya Allah. Ini masalah 40 ada di sini. Artinya memang hendaknya usia 40 itu sudah banyak berpikir dia. Di samping berpikir telah banyak dosa atau banyak amal, kemudian berpikir liang lahat sudah dekat gitu. Nah ini, adapun riwayat hadis tersebut, ya, selagi ulama berdebatkan begitu, okelah kita hindari. Pokoknya sudah mencapai 40, tidak banyak berpikir deh, gitu aja. Sudah banyak yang ikut, kalau dulu Masya Allah. Kalau orang kan dulu makan apa saja bisa, sekarang apa saja harus diamati. Dulu kan kalau mungkin yang punya duit biasa dengan kuliner, ya sekarang 40 ke atas sudah herbal terus keliling. Kan bisa, sudah mulai sadar deh. Baik, makna dari riwayat tersebut adalah sangat tepat, sangat benar. Dan mari kita dengar nasihat dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Koreksi diri kita. Apakah kita biasa melakukan yang iseng, gak berguna? Kalau ternyata iya, yuk kita sadar. Kerjakan yang berguna, lesan kita. Apapun yang kita kerjakan harus kita pikirkan. Ada pahalanya enggak kira-kira? Kita tuh punya energi terbatas. Apalagi ini penuntut ilmu, sudah menuntut ilmu lama-lama mondok bertahun-tahun sampai di rumah nggak bisa milih mana yang bermanfaat tidak bermanfaat. Itu tadi kata Imam Ghazali. Pada bab sebelumnya langsung di akhir bab sebelum mengatakan ayal walad, kalau kamu tidak bisa faham, mana hasalta fi hadis sinin al-madiyah? Kamu dapat apa mondok bertahun-tahun tuh? Hah? Apa yang kau dapat ngamalin ilmu kok gak bisa? Baik, ini adalah nasihat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Adapun ini, kemudian dikatakan di situ, kalau nasihat ini kamu dengar sudah cukup. Artinya apa? Sudah waktunya kau serius. Serius untuk beramal baik, mengamalkan ilmu, jangan sekedar debat. Dan ini kan perjalanan Imam Ghazali ini kan begitu, memang beliau luas biasa. Tapi Imam Ghazali juga mengumpulkan antara amal dan ilmu dengan amal. Petualang dalam dunia ilmu. Semua ilmu dikuasai oleh Imam Ghazali, tidak ada yang tidak. Kalau kita kan ya paling bisa ini bisa. Kalau Imam Ghazali semuanya tahu. Semuanya tahu, tidak ada yang tertinggal satu pun. Termasuk yang paling menggemparkan dunia zaman itu, dunia falsafah, Imam Ghazali pakarnya.
Karena menggambarkan dunianya bukan dunia Islam saja, falsafah. Itu Imam Ghazali jagonya. Bahkan beliau punya kekuatan untuk mengkritisi pemikiran-pemikiran filosof terdahulu. Dibukukan dalam satu bukunya Tahaffutul Falasifatiyan. Bagaimana membongkar kerancuan para filosof seperti itu. Ayyuhal walad, nasihat Imam Ghazali berikutnya, wahai anakku. An-nasihatu sahlatun, nasihat itu mah gampang. Nasihat mah enteng, gampang. Ente minta nasihat. Gampang nasihat. Wal muskil, permasalahannya, problemnya adalah apa? Qabuluha. Nerima nasihat itu ente pikir sekarang. Minta nasihat. Ya sebenarnya para santri datang ke guru dengan bahasa halnya, biarpun nggak ngomong, ngomong begini sebenarnya ke gurunya, biarpun tidak diucapkan dengan lisannya. Ya guru, nasihati aku. Aku ingin bener. Gurunya jawab kayak Imam Ghazali. Nasihat mah gampang, yang repot ngamalin, denger. Nah sekarang juga, yang repot denger para santri. Tapi yang repot ngamalinnya, denger mah gampang. Li'annaha fi madhaqi muttabi'il hawa. Madhaq itu isim apa kalau dalam tasrifnya? Masdar mimi itu ya. Jadi itu li'annaha, sebab yang namanya nasihat itu fi madhaqi muttabi'il hawa, bagi dirasa oleh orang yang ikuti hawa nafsu itu adalah murrah, pahit. Ya, nasihat lagi. Makanya suruh masuk Imam Ghazali suruh ngukur, kamu ngerasa pahit enggak? Kalau dinasihati kamu kok ngedumel dan sebagainya, lah ini muttabi'il hawa, kamu mengikuti hawa nafsumu. Idil manahi, sebab namanya larangan-larangan itu mahbubatun. Yang dilarang itu adalah bagi yang mengikuti hawa nafsu itu, larangan itu disenangi jadinya. Pelanggaran-pelanggaran itu bagi yang menuruti hawa nafsu itu disukai. Jadi program melanggar itu sudah ada, jadwalnya ada. Santri kalau mengikuti hawa nafsu ya banyak kemaksiatan yang dilakukan. Wa alal khususi, khususnya adalah liman kana, bagi siapapun, bagi siapapun yang dia adalah talibal ilmi, penuntut ilmu, ar-rasmi. Ilmu rasm itu ilmu zahir, gambar tok, enggak ada isinya, rasm. Rasmi itu maknanya luas, kalau dirasah rasmi ada pelajaran resmi, maksudnya legal atau itu. Ini enggak, ar-rasmi adalah ada ar-rasmi, rasm surah, ada makna. Ar-rasmi hanya ilmu-ilmu zahir. Orang yang mencari ilmu zahir bukan ilmu akhirat, nasihat itu susah, maunya semaunya dewe, semuanya sendiri. Maka pencari dunia, ilmu dunia, kalau bukan niatnya karena Allah mah susah dibenahi nanti. Karena akan menjadikan sebab kesombongan. Tapi kami ingatkan kepada siapapun yang mendengar suara ini, mungkin Anda lagi menuntut ilmu kedokteran, ilmu apapun, pengen jadi arsitek, pengen jadi pakar-pakar apa-apa, boleh. Tapi kalau memang bukan mengikuti hawa nafsu, begitu mudahnya diingatkan. Dan kita menemukan hamba-hamba semacam itu, diberi nasihat langsung sama'an wa ta'atan. Biarpun ilmunya ilmu zahir, tapi ternyata tujuannya benar, maka diingatkan bukan muttabi'il hawa, bukan mengikuti hawa nafsu, jadi enak diingatkan. Gara-gara belajar ilmu komputer, dia kan ahli dalam ilmu browsing, ahli ini, akhirnya nggak mau belajar sama guru. Repot, guru banyak nasihati. Akhirnya belajar ilmunya pakai hawa nafsu. Mencari seorang guru namanya Syekh Google, Syekh Yahoo, Syekh YouTube. Nah ini hawa nafsu. Bagi orang yang mustahilan fi fadlin nafsi, mustahilan kalau sibuknya hanya untuk mencari bagaimana orang terpandang di dunia nafsi, maksudnya tentang kemuliaan diri, gimana menjadi orang terpandang, memanaqibid dunia, tentang kisah kebiar dunia. Lah kalau orang yang dicari ilmu dunia, mohon maaf, ilmu ekonomi, tapi kalau orang niatnya benar gak ada masalah belajar ilmu ekonomi. Ilmu kedokteran benar gak ada masalah, niatnya benar, tapi kalau niatnya hanya untuk fadlin nafsi, biar dia keren, lebih hebat dari yang lainnya. Ilmu apapun, sengsara dia, selamat.
Tapi kalau hatinya benar tujuannya bukan mengikuti hawa nafsu, tapi karena Allah, lihat, mudah diingatkan. Fa innahu yahsabu, karena orang-orang seperti itu yang hanya nuruti hawa nafsu itu menduga annal ilmal mujarrad, ilmu al-mujarrad, ilmu tanpa amal, lahu baginya, sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi. Najatuhu wa khalasuhu. Jadi najat, keselamatan dan kebebasan. Maksudnya keselamatan mereka ya cukup dengan ilmu. Maksudnya begini, bagi orang-orang seperti itu nggak ngerti. Dipikir kalau sudah dapat ilmu ya selamat. Karena nggak ngerti mana selamat. Selamat itu apa? Ada selamat dunia, ada selamat akhirat, ada. Ilmu mujarrad ini istilah dulu ya. Ilmu mujarrad istilah dulu, ini istilah zaman Imam Ghazali. Ilmu mujarrad, ilmu yang hanya ilmu saja tanpa amal. Kalau ilmu mujarrad, al-ulum al-mujarrad, ilmu mujarrad dalam tulisan baru-baru saat ini, kalau di dalam bahasa Arab, ilmu mujarrad itu adalah ilmu kayak ilmu mantek, ilmu matematik, itu ilmu mujarrad, apa ya? Eksakta itu. Eksak atau apa itu kayak gitu. Ilmu mujarrad, jadi bukan, nggak ada makna amal lain dengan ilmu jiwa, ilmu hati, bukan ilmu fikih, bukan itu. Ini istilah dulu. Makanya salah orang baca kitab dulu, orang biasa dengan kitab lama, lalu baca kitab baru. Orang biasa baca kitab lama, lalu baca kitab baru. Ada orang baca kitab baru, gak pernah baca kitab lama, salah ngartikan. Ya. Ini kan tulisan lama, al-mujarrad ini istilah. Kalau dalam istilah baru sudah ada lagi al-mujarrad. Bab sorot juga ada fi'il thulathi mujarrad. Ada istilah itu, ada maksud sendiri, ada makna sendiri istilah itu. Kemudian wa nau mustahnin anil amal, dikira itu kalau sudah belajar itu sudah beres akan selamat, biarpun mujarrad tanpa amal. Wa hadza i'tiqadul falasifati, ini adalah keyakinan filosof, bukan filosof semua. Maksudnya adalah keyakinan orang yang hanya mempercayai ilmu-ilmu itu tuh, ilmu-ilmu zahir tuh, keselamatan dunia, apa kekayaan, ilmu itu saja. Ilmu dunia murni, nggak disambungkan dengan akhir. Dipikir sudah beres, kalau dia menjadi pakar ekonomi langsung dia kaya, selamat. Dia menjadi seorang dokter nanti banyak duit, selamat. Menjadi ini itu saja, selamat. Dipikir itu saja. Dapat ilmu ya sudah. Subhanallahil azim. Ini menakjubkan, kalimat diucapkan di saat dia terkagum, masuk mengherankan itu. Kalau kayak itu mengherankan. La ya'lamu hadzal maghrur. Tidak mengetahui hadzal maghrur, orang yang tertipu ini. Ini orang tertipu. Cuman dalam naskah lain tidak hadzal maghrur. La ya'lamu hadzal qadra. Tidak mengetahui tentang kadarnya ilmu, annahu hina hassala al-ilma, sesungguhnya, jadi bisa dipaduk ya, bisa sebagian naskah bunyinya al-qadra bukan maghrur, cuman bisa ditafsiri, artinya kalau qadra benar. Kalau la ya'lamu hadzal qadra, tidak mengetahui kadarnya ini orang itu, la ya'lamu. Jadi orang-orang begitu tak mengetahui tentang kadar ilmu itu. Ilmu itu kemuliaannya di mana sih? Annahu hina hassalal ilma. Atau orang tertipu itu gak paham deh. Annahu sesungguhnya dia itu hassalal ilma, hina hassalal ilma, waktu dia mencari hassalat, tahsil ya. Mencari ilmu. Idza lam ya'mal bihi, idza lam ya'mal, jika tidak mengamalkan bihi dengan ilmu, takunu menjadilah al-hujjatu, hujjah alaihi, atasnya, akadu, lebih kuat. Artinya apa? Kalau orang punya ilmu tidak mengamalkan, maka alasan atau hujjah Allah untuk menghukum orang ini lebih kuat. Maksudnya ada orang bodoh dia bisa berhujjah, kalau saya bodoh tapi orang alim kok nggak mengamalkan ilmu, alasanmu apa? Aku alim, justru karena kamu alim maka kamu layak digebuk, lebih kuat lagi. Akad.
Kama qala Rasulullah SAW, seperti yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati, paling pedihnya manusia mendapatkan siksa di hari kiamat adalah alimun, seorang alim lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, yang Allah tidak menjadikan ilmunya bermanfaat. Sesuai dengan makna ini banyak hadis-hadis tentang ilmu yang bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat, termasuk doa Nabi Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Akan tapi spesial riwayat ini juga para muhaditsin mengatakan ini riwayat dengan bunyi ini, kan riwayat serupa banyak. Kebetulan riwayat dengan naskah seperti ini, sebagian muhaditsin mengatakan ini adalah lemah dan sebagainya. Tapi maknanya benar. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam Al-Quran surat apa itu? Surat Shaf. Ayat berapa? 2 atau 3 itu ya. Jadi, wahai orang beriman, kenapa kau pandai ngomong nggak bisa berbuat, nggak mengamalkan ilmu? Kabura maqtan, besar loh ya murka Allah kalau kamu pintar ngomong tok tapi tidak mengamalkannya. Nah, dari riwayat yang lain banyak tentang ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi spesial hadis ini memang para muhaditsin mengatakan, sebagian mengatakan itu adalah riwayat yang lemah. Maka ambil yang lebih kuat lagi, kabura maqtan tadi, Al-Quran. Baik. Waktu sudah, kita tidak bisa menyelesaikan sampai titik. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, ini adalah nasihat Imam Ghazali rahimahullah untuk kita. Ya, padahal kita di sini itu kita ulama ya, sudah pura-pura lah kita. Ikut-ikut jadi ulama, barangkali nanti jadi ulama beneran. Amin. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Semoga Allah menjadikan kita mudah mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menyebarkan ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mengampuni guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita semuanya. Allah mengampuni kita semuanya. Yang sudah meninggal diampuni, diangkat derajatnya, masih hidup panjang umur sehat. Dan semoga Allah muliakan guru-guru kalian, wahai para santri. Semua yang berjuang untuk kalian, pejuang-pejuang bersama guru-guru kalian semuanya. Dan semoga Allah muliakan kalian dan orang tua kalian semuanya. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Selalu bilih taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.